Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Malika Aprilia dari kelas 11 SS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan faktor geografis yang mempengaruhi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, pasti banyak dari kalian yang bertanya, kenapa di geografi kita juga belajar budaya? Nah, jawabannya adalah karena budaya mempunyai hubungan secara langsung dengan fenomena geosfer. Pada aspek budaya akan mengkaji tentang perilaku manusia yang akan berpengaruh ke alam dan lingkungan. Sehingga kebudayaan menjadi bagian penting dalam kajian geografi. Nah, sekarang udah pada tahu kan? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan judul. Tapi kenalan dulu yuk sama Kabupaten Pelalawan. Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 13.067,29 km persegi dengan kepadatan penduduk mencapai 29 jiwa per kilometer persegi. Ibu kota dari kabupaten ini adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pelalawan berdiri pada tahun 1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Pelalawan sendiri menyimpan banyak sekali keragaman budaya di setiap daerahnya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya, yaitu 5 faktor geografis yang mempengaruhi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Bono merupakan gelombang atau ombak yang terjadi di muara sungai di Sungai Kampar, tepatnya di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Ombak Bono merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk sungai akibat pasang. Gelombang Bono terjadi akibat benturan 3 arus air yang berasal dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan aliran Sungai Kampar. Akibat benturan ini menjadikan gelombang air di muara Sungai Kampar bisa mencapai ketinggian 4-5 meter, atau yang kita sebut dengan Bono. Mandi Belimau Sultan merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mandi Belimau Sultan ini merupakan tradisi turun-temurun dari kerajaan Pelalawan yang bertujuan untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Karena adanya aliran Sungai Kampar ini, banyak orang Riau yang memanfaatkan sungai ini menjadi tempat sarana mandi belimau. Oleh karena itu, timbullah tradisi kebudayaan ini. Tahlil beranyut merupakan kegiatan zikir dan doa yang dilakukan di atas perahu atau ponton yang dibiarkan mengikuti arus sungai tanpa menggunakan mesin sebagai penggeraknya dan bergerak dari ujung kampung hulu sungai menuju hilir mengikuti aliran Sungai Kampar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menolak bala, meminta dijauhkan segala bahaya, dan dilimpahkan keberkahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tari Zapin Pecah 12 merupakan tari zapin khas budaya Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Menyebarnya tarian Zapin Pecah 12 ini merupakan akibat faktor lokasi Indonesia yang konon berasal dari daerah Johor, Malaysia, dan dibawa oleh para pedagang muslim yang berdagang dan menyebarkan agama Islam ke Pelalawan. Tarian ini sudah dikenal sejak tahun 1811 sampai 1945 di Desa Pelalawan. Togak Tonggol atau tegaknya tonggol adalah adat kebudayaan masyarakat Langgam Pelalawan berupa menaikkan bendera kebesaran setiap suku ketiapan yang ditegakkan pada tonggak atau tiang tanpa aral melintang baik sebelum acara maupun pada saat prosesi penegakan tonggol. Togak Tonggol dalam wilayah Datuk Rajo Bilang Bungsu berjumlah 87 yang mencerminkan jumlah ketiapan atau suku kebatinan yang ada di daerah Langgam, Kabupaten Pelalawan. Togak Tonggol sendiri menjadi kebesaran adat masyarakat Langgam Pelalawan hingga sekarang. Baiklah, itulah 5 kebudayaan dari Pelalawan yang dipengaruhi oleh faktor geografis kabupaten itu sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini adalah budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya sendiri bersifat kompleks, abstrak, dan cakupannya luas. Kebudayaan juga tidak hanya membahas tentang ragam bahasa, pakaian, rumah adat, melainkan mencakup unsur-unsur kebudayaan itu sendiri, yaitu sistem kesenian, sistem religi, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, organisasi sosial, dan sistem teknologi dari yang sederhana ke yang canggih.
Nah, ada dua pendapat pandangan tentang pengaruh geografis terhadap kebudayaan itu timbul, yaitu pandangan determinisme dan posibilisme. Di mana paham determinisme ini mengungkapkan bahwa alamlah yang membentuk kebudayaan manusia. Sedangkan posibilisme sendiri mengungkapkan bahwa manusia yang mempengaruhi alam sehingga membentuk kebudayaan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.